Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Delia Anitya Rufika. Baik, di sini saya akan membahas tentang broadcasting. Nah, broadcasting ini istilah Indonesianya itu apa sih? Broadcasting ini adalah penyiaran atau broadcast siaran ya. Jadi, broadcasting ini adalah keseluruhan proses penyampaian siaran, baik itu menyampaikan pesan secara audio atau suara, gambar, bahkan video, mulai dari persiapan bahan materi produksi, tahap produksinya, materinya produksi itu apa saja, dan kemudian akan disalurkan atau disampaikan kepada para pendengar. Nah, kita sekarang sudah tahu ya apa itu arti broadcast atau broadcasting. Nah, untuk penyiaran pasti menggunakan media. Media apa sih yang biasanya dipakai untuk siaran atau menyampaikan informasi? Yaitu pesan. Oke, yang pertama itu ada televisi, kedua radio, tiga media sosial. Baik, perbedaan yang pertama yaitu pada penyiaran di radio. Penyiaran radio itu seperti apa sih? Penyiaran di radio itu menyampaikan informasi atau pesan berupa audio atau suara saja. Sedangkan untuk di televisi itu penyiarannya tidak hanya dengan audio, tetapi dengan gambar dan video. Tetapi dengan adanya gambar dan video itu, kebanyakan orang sekarang menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi atau siaran. Dengan di televisi, itu ada gambar dan video. Jadi seolah-olah dalam penyampaian informasi atau pesan itu lebih interaktif, lebih menarik, sehingga mudah dipahami oleh para pendengar. Nah, selanjutnya ada di media sosial. Media sosial ini tidak jauh dengan televisi. Mengapa demikian? Karena penyampaian di media sosial sama, adanya audio, adanya gambar, adanya video. Tetapi dengan media sosial ini, penyampaian informasi atau pesan itu lebih canggih, tentunya lebih modern daripada radio dan televisi itu sendiri. Nah, untuk di media sosial ini, jika kita lihat dari kondisi saat ini, baik itu masyarakat siapa aja, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja, intinya pemuda-pemudi itu lebih menggunakan atau sering stalking informasi atau pesan itu melalui media sosial. Apa sih media sosialnya? Ya seperti Facebook, Instagram, Google, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, tapi dari mereka itu asik mereka, maksudnya dari Facebook, Instagram, Google, YouTube seperti itu, mereka lebih dominan kepada YouTube. Mengapa demikian? Karena YouTube ini menampilkan video, jadi seolah seperti TV. Nah, di situ juga ada komentar, ada like. Jadi di situ lebih menarik. Maka untuk media sosial yang sekarang ini sedang ramainya yaitu di YouTube. Salah satu dari broadcast ini implementasinya apa sih? Oke, sekarang itu lagi booming yang namanya podcast. Nah, itu podcast itu implementasi dari broadcasting, penyiaran. Nah, penyiaran. Kita balik lagi nih penyiaran. Untuk penyiaran atau broadcasting atau broadcast ini pasti sebelumnya memiliki sebuah sejarah yang mungkin cukup luas ya, mungkin cukup lama gitu prosesnya. Sampai sekarang siaran aja masih didengar oleh kita. Bahkan di radio juga sebenarnya masih ada ya. Cuman di radio ini terkalahkan oleh TV dan media sosial, tentunya yang media sosial ini lebih canggih daripada TV.
Baik, kita lanjut ke sejarah penyiaran. Penyiaran itu memiliki sejarah. Sejarahnya itu dari dulu hingga sampai sekarang. Itu pasti memiliki sejarahnya. Baik, dari segi penyiaran dunia, bahwa penyiaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah media penyiaran sebagai penentu teknologi. Yang kedua, sejarah media penyiaran sebagai suatu industri. Baik, dilihat dari sejarah media penyiaran dunia sebagai penentu teknologi, ini awal mulanya ditemukan radio oleh para ahli Eropa dan Amerika. Sejarah penyiaran di dunia ini dimulai ketika ahli Jerman yang bernama Heinrich Hertz pada tahun 1887 ini berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Nah, upaya Hertz itu kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1874 sampai 1937 dari Italia, karena berhasil mengirim sinyal Morse berupa titik dan garis-garis dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. Nah, sinyal yang dikirimkan oleh Marconi ini berhasil menyeberangi Samudra Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian peran radio dalam menyampaikan suatu informasi atau pesan diakui pada tahun 1909. Karena pada saat itu, ketika informasi disampaikan ini berhasil menyelamatkan para penumpang kapal laut yang mengalami sebuah kecelakaan dan tenggelam. Adapun sejarah penyiaran di Indonesia pada tahun 1925, yang dimana pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu Profesor Comes dan Dr. Groot, yang dimana mereka ini berhasil komunikasi radio melalui stasiun relay di Malabar, Jawa Barat. Pada tahun 1930, Amati Radio Indonesia telah membentuk organisasi yang menamakan dirinya yaitu Nivera sebagai organisasi amatir pertama yang ada di Indonesia. Berdirinya organisasi ini disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun pada saat penjajahan Jepang, kegiatan ini atau siaran radio ini itu dilarang oleh pemerintah jajahan Jepang. Tetapi dengan larangan oleh penjajahan Jepang ini, mereka tetap melakukan kegiatan siaran walaupun harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi di bawah tanah dalam upaya untuk mendukung perjuangan atau kemerdekaan Indonesia ini gitu. Pada tahun 1945 ini tercatat seorang amatir radio yang bernama Gunawan ini berhasil mengumumkan atau menginformasikan naskah proklamasi kemerdekaan ini dengan menggunakan pemancar radio sederhana buatan sendiri. Pada akhir tahun 1945 sudah ada organisasi yang menamai dirinya sebagai PRI, Persatuan Radio Amatir Indonesia. Kemudian ada 16 RRI yang dimana merupakan radio yang memiliki jaringan siaran terbesar di Indonesia, yang dimana ada 60 stasiun dan 191 program di Indonesia. Berdasarkan penelitian Universitas Indonesia pada tahun 2003, itu tercatat ada 93 penduduk Indonesia. Tercatat Direktorat Jenderal Pos Telkominfo hingga tahun 2009, itu tidak kurang dari 200 radio FM dan tidak kurang dari 100 stasiun radio AM atau MW yang ada di Indonesia. Dan di Jakarta tercatat ada 43 stasiun radio FM yang bersampingan dengan FM RRI. Nah, dari sejarah itu dilansir dari web di bawah ini ya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penyiaran di radio, di televisi, dan media sosial. Yang pertama kita bahas itu kelebihan dan kekurangan dari penyiaran di radio. Oke, kelebihannya yang pertama itu penyiaran di radio itu lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena memang pada zamannya radio itu kebutuhannya lebih murah dibanding di televisi atau media sosial. Kemudian luas jaringannya, mudah dijangkau.
Terus ada juga fleksibel ya, jadi ketika kita mendengarkan siaran di radio ini, itu kita lebih fleksibel, jadi kita bisa melakukan apapun itu. Bisa sambil melakukan segala sesuatu sambil mendengarkan siaran walaupun tidak sambil menonton. Itu ada kekurangannya dari siaran di radio ini. Jadi gampang dilupa. Terus juga memang terkadang dihambat oleh sinyal ya. Ada sinyal juga hambatannya. Nah, jadi di radio juga ada kekurangannya. Apalagi sih kekurangannya? Ada kekurangan karena dia bersifat global. Maksud global di sini, dia itu menjelaskan suatu informasi atau pesan itu tidak secara detail ya, tidak begitu detail sekali gitu. Selanjutnya itu memang karena waktu ya, terus juga kegiatannya itu atau programnya itu memang sesuai dengan urutan yang sudah tertera atau sudah ditentukan, jadi nggak bisa sembarangan dalam menentukan penyampaian informasinya, jadi sesuaikan dengan waktu. Terus juga ada kelebihan dan kekurangan di televisi. Nah, kelebihan di televisi itu apa aja sih? Nah, kekurangan dan kelebihan itu marak terjadi dalam apapun ya, termasuk dalam penyiaran. Jadi, salah satu kelebihan dari penyiaran di televisi, yang pertama, kita bisa mengetahui informasi dengan beserta gambar dan videonya, tidak hanya suara atau audio saja gitu ya. Selanjutnya, kelebihannya itu memang kita lebih luas dalam mengetahui informasinya, karena di situ juga dia lebih agak terperinci gitu ya di televisi itu, publik juga gitu. Jadi mungkin bisa saja agak bisa dianalisir lah gitu dibanding di radio. Kalau di radio kan benar-benar menggunakan yang namanya sinyal, kalau TV itu tidak. Kalau TV itu sebatas dengan antena gitu. Kalau kekurangan dari televisi mungkin ya karena di televisi itu tidak bisa dipantau juga terkadang gitu ya. Soalnya umum sih kalau di TV itu apapun informasi terus ada iklan gitu ya, yang memang sebenarnya bisa nggak sih dilihat sama semua orang gitu. Kekurangannya juga seperti itu sih. Terus juga ada siaran melalui media sosial. Nah, media sosial ini kelebihannya juga ada, kekurangannya juga ada. Kelebihan dari media sosial itu apa sih? Penyiaran di media sosial itu, yang pertama, informasi yang didapat itu lebih cepat. Dia lebih memuat banyak lagi, secara detail lagi dibanding radio dan televisi. Dan juga kelebihan dari media sosial ini, kita tahu gitu, kalau misalkan apa yang disebutkan oleh orang lain mungkin tidak secara detail, tapi di sini itu detail sekali ya. Terus juga ada kekurangannya. Kekurangan dari media sosial itu apa sih gitu? Dari media sosial itu sebenarnya banyak ya. Terkadang ada situs-situs yang menyebarkan informasi atau pesan secara tidak sesuai atau tidak sesuai fakta lah itu ya. Kalau biasa kita dengar itu namanya hoax ya, berita hoax gitu. Kalau misalkan kita tidak pintar-pintar mencari informasi itu, kita bisa kebawa-bawa jadi salah persepsi gitu. Sebenarnya informasi itu tidak seperti itu gitu. Nah, mungkin itu mengenai broadcast. Semoga teman-teman semua bisa paham apa itu broadcast. Contohnya, penyiaran itu di mana saja gitu, medianya apa saja. Dan kekurangan dari media itu tuh apa saja. Semoga bermanfaat. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.